Bismillah, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Masih bersama tulisan dari Om Ras. Dalam cerita santet kuno Kalimantan yang bisa berpindah kepada orang yang mencoba mengobatinya, yakni santet kandi. Sebelum saya masuk ke kisahnya, mari kita doa bersama. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasamil alim. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini dia selengkapnya santet kandi di Fakta Sejarah. Teriakan dan rintihan kesakitan terdengar dari rumah Bu Lisda. Wanita parubaya itu memang sedang sakit, tapi sakitnya itu bukan seperti sakit pada umumnya, bukan semacam demam atau yang lain-lain. Sakit yang diderita Bu Lisda ini malah seperti gangguan kejiwaan. Ia selalu berteriak dan merintih kesakitan, padahal orang lain tidak melihat penyebab yang bisa membuatnya merasa kesakitan. Dan itu sudah berlangsung selama beberapa hari ini. Beberapa tetangga pun mulai merasa terganggu karena teriakan dan rintihannya itu tidak mengenal waktu. Pernah ia berteriak di tengah malam yang membuat para tetangga dekat rumahnya terbangun. Bahkan, Lena yang mempunyai bayi pun sampai harus mengungsi ke rumah mertuanya supaya bayinya bisa tidur dengan nyenyak. Coba dibawa ke rumah sakit lain yang lebih besar, Riz. Siapa tahu memang ada penyakit di dalam tubuh ibumu yang tidak ketahuan. Apa itu namanya? Pemeriksaan yang bisa melihat isi dalam tubuh itu, nah, kata Bu Siti mengusulkan. Di ronsen kah maksud ibu? Nah, iya itu. Rizka terdiam. Ia ingin membawa ibunya ke rumah sakit yang jauh lebih besar, namun tentu biayanya tidak sedikit. Apalagi saat ini ia hanya tinggal berdua dengan ibunya, sementara ayahnya sudah meninggal 3 bulan lalu, dan saudara-saudaranya pun jauh. Gimana ya Bu? Bukannya tidak mau, tapi saya tidak punya uang. Tapi BPJS ibumu ada kan? Ada sih Bu, tapi sudahlah, nanti biar ibu temani. Besok kita bawa ibumu ke rumah sakit di kota. Rizka akhirnya mengangguk setuju. Namun belum sempat mereka pergi, malamnya Bu Siti mendadak sakit setelah terjatuh dari kamar mandi. Dan beliau mengalami stroke. Makin hari keadaan Bu Lisda makin parah. Teriakannya semakin sering terdengar. Aduh, sial, sakitnya. Teriakan dan umpatan kasar terdengar dari mulut Bu Lisda. Mah, jangan begitu mah, tegur Rizka. Lalu aku harus bagaimana? Mengucap syukur, begitu? Setidaknya jangan berbicara kasar begitu, mah. Daripada kamu menggurui mama begitu, lebih baik kamu oleskan salep di luka mama ini, supaya lukanya cepat kering dan tidak sakit lagi, ujar Bu Lisda masih emosi. Rizka mendekat pada Bu Lisda. Tangannya membuka sarung yang menutupi bagian punggung mamanya. Ya, semenjak sakit, Bu Lisda mengaku tidak nyaman menggunakan pakaian. Karena katanya, luka di tubuhnya kadang menempel pada pakaian yang ia kenakan, dan itu sangat sakit sekali. Enggak ada apa-apa mah, bersih, enggak ada luka, ucap Rizka kemudian. Ada, tidak mungkin tidak ada. Rasanya sakit begitu. Jadi anak gadis kok malas, enggak mau bantu mamanya. Sumpah mah Rizka enggak bohong. Bu Lisda lalu berusaha menggapai punggungnya yang katanya sakit dengan ujung jari. Nah, ini apa? Ini di ujung jari mama aja berasa kayak koreng begini. Masa nggak kelihatan, Riz? Rizka lalu mengelus lembut kulit punggung mamanya yang tadi mamanya sentuh. Ia sama sekali tidak merasakan apapun pada permukaan kulit sang ibu. Bagaimana cara mengobatinya kalau lukanya saja tidak ada, tidak kelihatan? Tapi Bu Lisda tetap bersikeras
kalau ada luka menganga yang sangat perih di punggungnya. "Demi Allah, Mah, gak ada apa-apa." Mendengar jawaban Rizka, Bu Lisda langsung marah. Ia kembali berteriak dan mengucapkan kata-kata kasar pada sang anak. Rizka hanya bisa menghela nafas, lalu memilih menjauh dari sang ibu. Di sisi lain, teriakan Bu Lisda masih terdengar di tengah malam itu, membuat beberapa tetangga terbangun dan langsung mendatangi rumah mereka. "Maaf Rizka, kami semua ini juga mau istirahat. Kami benar-benar terganggu dengan ibumu yang terus berteriak seperti itu," ujar salah satu tetangga yang mendatangi rumah Rizka malam itu. "Maafkan ibu saya, Pak, Bu. Saya akan menegur ibu saya," ucap Rizka dengan perasaan tak enak hati pada tetangga-tetangganya itu. "Itu tadi anakku. Aku suruh untuk menjemput kenalanku yang bisa mengobati penyakit non-medis. Karena kurasa ibumu itu bukan mengidap penyakit yang bisa diobati secara medis," ujar tetangga Rizka yang lainnya. "Maksud ibu, mama saya kena semacam santet kah?" tanya Rizka tak bisa menyembunyikan ekspresi kagetnya. Jujur, selama ini ia tidak terlalu percaya adanya santet. Bahkan ia juga tidak percaya kalau hantu itu benar-benar ada dalam jenis atau bentuk apapun. "Kita tidak tahu kalau tidak dipastikan dulu," jawab ibu itu. "Tapi santet itu sulit dibuktikan, Bu. Saya lebih setuju kalau mama saya dibawa ke rumah sakit." "Sulit dibuktikan bukan berarti tidak ada ya, Riz. Kamu kan sudah mencoba untuk membawa ibumu ke rumah sakit, tapi belum ada hasil kan? Bahkan katamu dokternya saja bingung dengan penyakit ibumu, karena dari hasil pemeriksaan dia sehat. Tapi mungkin saja karena itu rumah sakit kecil, Bu. Saya masih menunggu dana untuk membawa ibu saya ke rumah sakit besar. Sebelum itu kan tidak ada salahnya untuk diobati oleh kenalanku dulu," ujar si ibu terkesan memaksa. Karena merasa tidak enak untuk menolak, akhirnya Rizka menganggukkan kepala sebagai tanda kalau ia setuju. Beberapa tetangga masih berdiri di depan rumah Bu Lisda. Mereka semua sepertinya juga ikut menunggu kedatangan kenalan si ibu tadi. Dan tidak berapa lama, anak ibu itu pun datang bersama seorang lelaki parubaya. "Maaf, menjemput Uwa di tengah malam begini," ucap si ibu. Lelaki parubaya itu tersenyum ramah. "Tidak masalah, Nir. Kebetulan aku juga baru pulang dari rumah orang, mengurut anak kecil yang jatuh dari dipan karena tangannya talimbah." Talimbah mungkin sama artinya dengan tulang bergeser atau dislokasi. Dan setelah berbasa-basi sebentar, bapak-bapak itu pun dibawa masuk ke dalam rumah untuk melihat langsung keadaan Bu Lisda. "Astagfirullahaladzim. Sudah berapa lama seperti ini?" tanya si bapak yang dipanggil Uwa tersebut pada Rizka. Namun belum sempat Rizka menjawab, ibunya sudah lebih dulu menjawab pertanyaan orang itu. "Ini lukanya besar, banyak, dan sudah bernanah," ujar si bapak. "Luka?" tanya Rizka. Si bapak mengangguk seraya menunjuk ke beberapa bagian tubuh Bu Lisda yang memang sering Bu Lisda keluhkan sakit. Rizka cukup kaget saat si bapak itu tahu bagian-bagian yang sering dikeluhkan sakit oleh ibunya. Padahal sebelumnya tidak ada yang memberitahukan pada si bapak tentang ibunya yang sering mengeluhkan sakit pada bagian-bagian tubuhnya itu. Bahkan tadi, saat mereka masuk, ibunya Rizka hanya memegangi bagian kakinya saja. "Benar, Pak. Saya juga merasa kalau lukanya makin hari makin sakit, nyut-nyutan. Kadang juga seperti ada yang menggaruk-garuk bagian yang luka itu. Saya cuma bisa nangis dan berteriak menahan rasa sakitnya karena anak saya itu tidak mau mengurus saya," ujar Bu Lisda. Rizka benar-benar malu dibilang seperti itu oleh ibunya sendiri. Padahal selama ini ia merasa sudah merawat
dan mengurus ibunya dengan baik. Luka yang kamu rasakan ini memang tidak bisa dilihat oleh mata manusia biasa. Cuma kamu yang bisa merasakan dan melihatnya. Kalau kamu bertanya kenapa saya bisa melihatnya, itu karena saya mempunyai suatu kemampuan yang tidak dimiliki oleh banyak orang, kata si bapak. Bu Lisda terdiam, tapi wajahnya meringis menahan sakit. Apakah ada orang yang mengguna-guna saya, Pak? Tanya Bu Lisda kemudian. Si bapak mengangguk. Tapi masih bisa disembuhkan kan, Pak? Tanya Bu Lisda penuh harap. Insya Allah, Bu. Kalau Allah mengizinkan, maka penyakit ibu pasti bisa disembuhkan. Kalau begitu tidak ada salahnya saya ikhtiarkan, Pak. Apakah Bapak bisa membantu saya? Kita coba saja ya, Bu, jawab si bapak. Lalu kemudian beliau meminta segelas air putih pada Rizka. Dengan cepat, Rizka mengambilkannya ke dapur. Namun baru saja menuangkan air ke gelas, tiba-tiba di dalam terdengar suara tetangga Rizka yang menjerit. Takut terjadi apa-apa pada ibunya, Rizka langsung kembali berlari ke dalam. Tidak jauh dari ibunya, terlihat si bapak tadi sudah terbaring di lantai sambil memegangi perutnya. Bapaknya kenapa itu, Bu? Tanya Rizka pada salah satu ibu-ibu tetangga. Gak tahu, Riz, tiba-tiba saja mengeluh sakit. Mungkin asam lambung, Bu, ujar Rizka. Gak tahu, Riz. Akhirnya tubuh si bapak itu diangkat dan dibawa ke rumah tetangga mereka. 1 minggu berlalu. Rizka, Riz, teriak Bu Lisda memanggil-manggil nama anaknya hari itu. Dengan tergopoh-gopoh, Rizka masuk ke dalam rumah menghampiri ibunya. Rizka lagi jemur pakaian, Mah, ucap Rizka pelan. Kamu ada dengar kabar bapak-bapak yang mau mengobati mama itu? Bagaimana kabarnya dia sekarang? Tanya Bu Lisda sesekali meringis. Sekarang di dalam kamar Bu Lisda itu sudah mulai tercium bau-bau tidak sedap, seperti bau daging busuk. Namun tidak diketahui sumbernya. Awalnya Rizka mengira bau itu dari bangkai tikus, tapi setelah dicari-cari, ia sama sekali tidak menemukan sumbernya. Jadi untuk menutupi bau, Rizka selalu menghidupkan bukhur di dalam kamar sang ibu. Rizka belum pernah nanyain ke Bu Nirma, Ma. Kenapa kamu ini, Riz? Hal sepenting itu untuk pengobatan mama, kamu malah seperti tidak peduli. Apa jangan-jangan kamu lebih senang kalau mama mati? Hah? Begitu? Bukan seperti itu, Ma. Rizka cuma banyak alasan. Kalau memang kamu mau mama sembuh, cepat cari bapak itu, ujar Bu Lisda menyela. Rizka mengangguk. Lalu tanpa mengatakan apa-apa, ia lantas berlari keluar rumah untuk menemui Bu Nirma, tetangganya. Namun sesampainya di rumah tetangganya itu, Rizka malah mendapatkan kabar mengejutkan yang memberitahu kalau ternyata si bapak itu sudah meninggal dunia 2 hari yang lalu. Innalillahi. Rizka pulang ke rumah dengan langkah gontai. Gimana, Riz? Tanya Bu Lisda. Bapak-bapak itu sudah meninggal, Ma. 2 hari yang lalu, kata Bu Nirma, jawab Rizka. Bu Lisda tertegun sebentar. Kalau begitu coba kamu cari orang lain yang bisa mengobati santet yang bersarang di tubuh mama ini, Riz, ujar ibunya kemudian. Mah, menurut Rizka, lebih baik nanti kalau kiriman uang sudah ada, Mama berobatnya ke rumah sakit saja ya. Hasil pemeriksaan dokter lebih akurat ketimbang orang biasa. Aduh, Riz, mau berobat ke rumah sakit manapun juga percuma. Kalau sakit yang mama derita ini bukan penyakit medis. Rumah sakit itu tempat untuk mengobati sakit medis, bukan santet. Tapi Rizka yakin sakit mama ini sakit medis kok, Ma, bukan santet. Terus kamu ada lihat lukanya? Enggak kan? Cuma mama yang merasakan sakitnya bagaimana, Riz. Mama suruh kamu cari orang yang bisa mengobati mama, bukan untuk berdebat. Sudahlah, sana pergi. Rizka menghela nafas panjang. Akhirnya mau tak mau Rizka terpaksa harus mengikuti permintaan sang ibu. Dan hari itu,
Dengan ditemani oleh anak Bu Nirma, Rizka pergi ke sebuah alamat yang sebelumnya dia dapat dari Pak Jamil. Rupanya, di rumah itu ada seorang lelaki usia 40-an akhir. Orangnya ramah dan sangat baik sekali. Sebut saja namanya Koni. Orang ini bukan dukun dan bukan juga ustadz. Beliau hanya cukup paham dengan hal-hal gaib. Bahkan katanya dia mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi dengan bangsa jin. Singkatnya, setelah membuat kesepakatan, Koni pun setuju untuk ikut ke rumah Rizka. Sesampainya di rumahnya, Rizka lantas mempersilahkan Koni untuk masuk ke dalam rumah. Saat menginjakkan kaki ke dalam rumah tersebut, Rizka sempat melihat Koni seperti mengusir sesuatu dengan mengibaskan tangannya. "Silahkan masuk, A," kata Rizka setelah membukakan pintu kamar ibunya. "A," yakni kakak ya. Koni terdiam untuk sesaat. Matanya tertuju pada Bu Lisda. "Kamu bisa mengobatiku kan?" tanya Bu Lisda. Koni menggeleng pelan, membuat Rizka mengerutkan alisnya, bingung. "Maaf sebelumnya, Bu. Mungkin apa yang akan saya tanyakan ini agak kurang pantas dan bisa menyinggung perasaan Ibu. Tapi saya merasa saya harus menanyakannya karena ini menyangkut sakit yang Ibu derita saat ini," kata Koni. Dengan wajah meringis menahan sakit, Bu Lisda lantas mengangguk. "Santet yang bersarang di tubuh Ibu tidak bisa diobati, kecuali pengirimnya mencabut santet itu. Dan saya lihat pengirimnya ini mempunyai dendam yang sangat besar pada Ibu. Ibu pasti lebih tahu dari saya, dan saya sarankan agar Ibu meminta maaf pada orang itu. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, Bu. Kalau untuk mengobati, mohon maaf sekali, saya tidak sanggup," ucap Koni. Wajah Bu Lisda memerah. Ia menatap tajam pada Koni. "Pergi kamu dari sini!" teriaknya nyaring. Meskipun sudah diusir, tapi dengan sangat sopan, Koni tetap berpamitan pada Bu Lisda dan Rizka, lalu kemudian pulang setelahnya. Hari itu, sepulang Rizka dari pasar, terlihat ada 2 motor terparkir di halaman rumahnya. 4 pasang sandal berada di teras. Rizka masuk ke dalam rumah, dan rupanya di sana sudah ada Bu Nirma dan 3 orang lain yang sedang mengobrol bersama Bu Lisda. Rupanya salah satu dari ketiga orang itu adalah dukun yang bersedia membantu Bu Lisda. Dan hari itu, Rizka benar-benar dibuat sibuk untuk menyiapkan sesajen yang dibutuhkan untuk ritual. Malamnya, saat baru akan memulai ritual pengobatan, tiba-tiba saja dukunnya mengaduh kesakitan perut dan mendadak muntah darah. Saat ia muntah itu juga diiringi keluarnya kotoran atau feses cair yang merembes keluar dari celana. Baunya benar-benar busuk. Sampai-sampai Rizka dan Bu Nirma ikut muntah. Akhirnya ritual pengobatan pun batal dilaksanakan. Di sisi lain, "Briak!" suara kursi terjatuh. Rizka yang saat itu sedang terlelap tidur tampaknya tidak terganggu dengan suara kursi jatuh itu. Ia hanya kaget sesaat, lalu kemudian melanjutkan tidurnya kembali. Namun ketika suara ibunya yang terdengar berteriak memanggil namanya, Rizka langsung terbangun dan berlari ke kamar ibunya dengan keadaan mata yang masih setengah terpejam. Mah, ini Rizka, Mah," kata Rizka seraya membuka penutup wajah sang ibu. "Ada hantu yang sangat tinggi, wajahnya menyeramkan masuk rumah kita, Riz," ujar ibunya gemetar. "Nggak ada hantu, Mah. Rizka nggak lihat apa-apa," ujar Rizka seraya mengedarkan pandangannya ke seluruh ruangan kamar. Namun tiba-tiba, jantungnya berdebar ketakutan saat melihat ada sosok menyeramkan yang terpantul di cermin kecil milik ibunya. Tanpa mengatakan apa-apa, Rizka langsung memeluk ibunya dengan erat. Itu adalah pengalaman pertama bagi Rizka melihat penampakan, dan penampakannya ia lihat sendiri di dalam rumahnya. Rizka yang selama ini hanya melihat wujud hantu dari film-film horor yang ditontonnya,
menjadi sangat ketakutan ketika melihat hantu di kenyataan. Ternyata wujudnya jauh lebih menyeramkan dari hantu di film-film horor yang pernah dia tonton. Begitu kata Rizka. Setelah ibunya jauh lebih tenang, Rizka pun kemudian keluar dari kamar sang ibu. Ia tak berani lagi melihat ke cermin, takut kalau-kalau penampakan itu masih ada. Beriak! Suara benda jatuh kembali terdengar. Kali ini yang jatuh adalah keranjang yang sudah lama berada di atas lemari kamarnya. Hal itu membuat Rizka semakin ketakutan. Entah apa penyebab jatuhnya. Yang pasti keranjang itu cukup berat karena diisi barang-barang yang sudah lama tidak terpakai, seperti pakaian. Ada juga perkakas di dalamnya. Harusnya keranjang tersebut tidak akan jatuh ketika disenggol tikus. Ya, cuma tikus yang bisa dijadikan tersangka di rumah itu. Sebab Rizka tidak memelihara kucing. Tak mau memikirkan hal-hal yang membuatnya takut, Rizka lantas berusaha memejamkan matanya. Akan tetapi, baru saja memejamkan mata, tiba-tiba pintu lemari yang sebelumnya terkunci perlahan-lahan terbuka. Padahal Rizka ingat betul, setelah membuka lemari, ia pasti selalu menutup dan menguncinya. Setelah meyakinkan dirinya sendiri untuk tidak takut, Rizka lantas membuka matanya kembali, lalu beranjak untuk menutup lemarinya. Setelah menutup pintu lemari dan menguncinya, Rizka pun membaringkan tubuhnya sambil memejamkan mata. Tiba-tiba pintu lemari itu kembali terbuka. Kali ini dengan diiringi suara tawa aneh yang Rizka yakin suara itu berasal dari dalam lemari. Rizka masih berusaha untuk tenang, tapi sesaat kemudian Rizka merasa seperti ada yang naik ke atas kasurnya. Tanpa menunggu lama, Rizka langsung berlari keluar kamar. Ia masuk ke dalam kamar ibunya yang sudah tertidur. Tanpa mengatakan apa-apa, Rizka berbaring di samping ibunya. Setelah kejadian itu, Rizka mulai percaya dengan adanya hantu, atau yang lebih tepatnya, makhluk halus. Hari itu, Rizka disuruh untuk menemui seorang ustadz yang dari info tetangganya, ustadz itu bisa memberi air doa dan memagari rumah dari hal-hal buruk. Namun sebelum pergi ke rumah ustadz tersebut, Rizka lebih dulu meminta diantar ke rumah Koni. Meski sempat diusir dan dimarahi oleh Bu Lisda, namun sikap Koni pada Rizka tak berubah. Ia tetap menyambut baik kedatangan gadis itu. Saya mulai diganggu, kata Rizka memulai ceritanya. Itu jin kiriman, Riz. Kalau kamu sudah mulai diganggu oleh mereka, itu artinya kamu bisa saja akan mengalami hal serupa dengan ibumu, ujar Koni. Jadi apa yang harus saya lakukan, tanya Rizka. Satu-satunya cara adalah meminta maaf pada orang itu. Ibumu pasti tahu siapa orangnya, terlepas dari apapun masalahnya. Tapi tidak ada salahnya untuk mengalah dan meminta maaf, demi kebaikan kalian juga, ujar Koni. Rizka terdiam. Ia benar-benar tidak tahu ada masalah apa antara ibunya dengan orang yang dimaksud oleh Koni. Rizka akui, memang selama ini mulut ibunya cukup pedas kalau berbicara padanya. Tapi ibunya sangat baik pada orang-orang, seperti ke tetangga dan lain-lain. Belum pernah Rizka melihat ibunya bertengkar dengan orang lain selama ini. Pelan-pelan saja kamu tanyakan pada ibumu, Riz, ujar Koni lagi. Rizka mengangguk, lalu terdiam untuk beberapa saat. Aku baru menyadari kalau orang-orang yang berniat membantu mama tiba-tiba mendadak sakit. Dan parahnya lagi sampai ada yang meninggal. Apa itu juga karena santet itu, Iya, itu santet kandih. Santet yang bisa berpindah pada orang yang berusaha mengobatinya. Aku kira di zaman sekarang sudah tidak ada lagi yang menggunakan santet kuno yang mengerikan itu. Tapi ternyata masih ada. Makanya aku tidak berani untuk mengobati ibumu, kata Koni. Dari mana kakak tahu itu? Tanya Rizka. Dari temanku. Usianya sudah sangat tua jika dibandingkan dengan usia kita.
Dia bukan manusia, tanya Rizka. Koni tersenyum lalu mengangguk. Setelah dari rumah Koni, Rizka langsung pulang ke rumah. Ia tidak jadi untuk menemui Ustadz seperti niatnya di awal, karena ia takut kalau sampai kejadian pada orang-orang yang membantu mengobati ibunya kemarin terulang lagi. Di depan ibunya, Rizka beralasan kalau Ustadz yang mau ia datangi sedang tidak ada di rumah, dan saat sedang menyuapi ibunya makanan. Di situ Rizka mulai memancing ibunya agar mau menceritakan apa yang tidak Rizka ketahui tentang orang yang mengirimkan santet pada ibunya tersebut. Awalnya Bu Lisda tidak mau menceritakan apapun. Namun setelah dirayu dan dibujuk dengan sedikit air mata, akhirnya Bu Lisda luluh juga. Abahmu punya simpanan, Riz. Katanya dia menikah secara siri dengan perempuan itu sekitar 5 tahunan yang lalu. Tapi ketahuannya baru setahunan terakhir sebelum abahmu meninggal. Saat itu mama mengamuk. Mama pergi melabrak perempuan itu. Mama hajar dia habis-habisan. Dan setelah kejadian tersebut, abahmu meninggalkan perempuan itu. Lalu abahmu datang menemui mama. Dia menangis-nangis, meminta maaf, dan berjanji akan memperbaiki diri. Awalnya mama tidak ingin memaafkan abahmu, tapi mama teringat kalian, dan mama mencoba untuk bertahan demi kalian. Kejadian itu kami rahasiakan dari kalian. Kami tidak ingin kalian tahu. Mama rasa memang perempuan itu yang membuat mama seperti ini, karena mama hanya punya masalah sama dia, cerita Bu Lisda. Rizka terhenyak mendengar cerita ibunya. Ia benar-benar tidak menyangka ayahnya yang ia kenal mempunyai kepribadian yang baik, taat agama, bahkan sangat perhatian pada anak, dan selalu meratukan istri. Itu ternyata juga punya sisi gelapnya. Ia berselingkuh dan bahkan sudah menikah siri dengan selingkuhannya. Mata Rizka berkaca-kaca. Ia menatap sang ibu yang wajahnya tampak pucat. Kulit di sekeliling matanya tampak menghitam akibat kurang tidur karena menahan sakit akibat santet yang dikirimkan oleh istri siri ayahnya sendiri. Maafin Rizka mah, Rizka nggak tahu. Bu Lisda menggeleng. Buat apa minta maaf, Riz? Itu bukan kesalahan kamu. Walaupun abahmu sudah melukai, bahkan menghancurkan hati mama, tapi mama tidak pernah benci sama kamu dan saudara-saudaramu. Kalian tetap anak mama. Mama sayang sama kalian semua, ucap Bu Lisda. Rizka tak bisa lagi menahan air matanya. Tangisnya pecah. Ia mencium tangan sang ibu. Ma, Rizka sayang sama mama. Bu Lisda mengangguk. Sesekali terdengar ia meringis kesakitan. Ma, di mana keberadaan selingkuhan abah itu sekarang? Tanya Rizka. Mau ngapain kamu? Kamu mau menemui dia? Mau minta maaf? Ya, jangan Riz. Mama lebih baik mati daripada meminta maaf pada manusia binatang itu, ujar Bu Lisda penuh emosi. Tapi Ma, harusnya dia yang minta maaf, Riz, bukan mama, ujar Bu Lisda marah. Rizka terdiam. Dalam hatinya ia bertekad akan mencari selingkuhan ayahnya itu. Biarlah dia yang akan meminta maaf demi kesembuhan ibunya. Dan 2 hari setelahnya, Rizka benar-benar mulai mencari tahu siapa perempuan itu dan di mana keberadaannya sekarang. Namun ia sama sekali tidak mendapatkan informasi tentang istri siri ayahnya itu. Sementara keadaan Bu Lisda semakin memburuk. Ia sudah tidak mampu bangun dari tempat tidur, bahkan BAB dan buang air kecil saja di dalam popok. Riz, panggil Ibu Lisda sore itu, ketika Rizka sedang mengganti popok sang ibu. Iya Ma, maaf selama ini Mama selalu marah-marah sama kamu ya Riz. Tapi sebetulnya Mama sayang sekali sama kamu. Maaf juga ya Riz, keadaan Mama yang seperti ini membuat kamu repot setiap hari, ucap Bu Lisda dengan suara yang sangat pelan. Rizka menggeleng. Enggak Ma, Mama gak pernah merepotkan Rizka. Rizka rela walaupun begini selamanya Ma, asal Mama selalu ada sama Rizka. Bu Lisda meringis.
Mama rasa waktu Mama sudah tidak banyak, Riz. Maafkan Mama atas semua kesalahan Mama ya, Riz, ucap Bu Lisda. Rizka terdiam, matanya mulai berkaca-kaca. Namun ia tidak ingin menunjukkan kesedihannya itu pada sang ibu. Selesai menggantikan popok ibunya, Rizka lantas keluar dari kamar untuk mencuci tangan dan wajahnya. Ia menangis sesenggukan karena perkataan ibunya tadi. Setelah merasa jauh lebih tenang, Rizka lalu kembali masuk ke dalam kamar sang ibu. Tampaknya saat itu ibunya sudah tertidur. Rizka mengelus lembut kepala ibunya, mencium kening wanita paruh baya yang telah melahirkan dan merawatnya itu dengan penuh kasih sayang. Selesai memasak makan malam, Rizka langsung menyiapkan makanan untuk ibunya. Namun saat dibangunkan, ibunya tak kunjung bangun. Bahkan merespon pun tidak. Padahal biasanya ibunya akan marah kalau dibangunkan begitu. Meskipun saat itu ibunya masih terlihat bernafas, namun Rizka sangat takut terjadi apa-apa pada sang ibu. Dengan perasaan tak karuan, Rizka berlari ke rumah tetangganya untuk meminta bantuan. Beberapa tetangga ikut ke rumah Rizka. Nafasnya sudah lemah, ucap salah satu tetangganya itu yang langsung membuat tubuh Rizka lemas tak berdaya. Salah satu ibu-ibu tetangga memeluk erat tubuh Rizka, sementara yang lain membantu Bu Lisda untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan tidak lama setelahnya, sudah, ucap si tetangga yang tadi membimbing Bu Lisda mengucap syahadat di ujung nafas terakhirnya. Sekarang tubuh Rizka benar lemas. Kepalanya mendadak pusing. Rasa sedih yang dia rasakan benar-benar sangat menyakitkan. Sampai-sampai air matanya pun tak mampu untuk keluar. Setelah kematian ibunya, Rizka sempat depresi. Namun untungnya dia berhasil sembuh dan bangkit kembali, berkat dukungan dari lingkungan keluarga maupun tetangga yang baik dan juga pengobatan yang rutin. Dan sampai kapanpun, Rizka tak akan pernah memaafkan perempuan yang pernah menjadi selingkuhan ayahnya itu. Perempuan itu sudah membawa duka dan luka yang teramat sangat dalam bagi keluarganya, terutama sang ibu. Dan karena hal yang pernah terjadi dalam rumah tangga orang tuanya, cara pandang Rizka pada cinta pun berubah. Ia takut, teramat sangat takut untuk menjalin hubungan dengan orang lain, terutama lawan jenis. Karena baginya pernikahan itu sangat mengerikan. Sosok baik dan hampir sempurna seperti ayahnya saja bisa selingkuh, apalagi yang memang sudah red flag dari awal. Begitu pikir Rizka. Selesai. Selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman yang melaksanakannya. Terima kasih untuk Om Ras yang sudah menuliskan kisah ini dan mengizinkannya kepada Fakta Sejarah untuk membacakan. Dan tentunya buat teman-teman yang sudah menyimak di Fakta Sejarah, makasih ya. Semoga bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Fakta Sejarah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.